Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, channel Tri Haji Kaji Official, bersama kita trio K. Kang Haji, Kang Juon, Boy, Kang Boy. Untuk cerita, muncrat. Terlalu bersemangat. si Zain. Untuk cerita kali ini kita akan menceritakan requestan dari Baraya ya, subscriber kita, penonton setia kita, Baraya kita yang ada di luar sana. Jadi dia meminta untuk menceritakan tentang kisah mistis dia di pengalaman pertama campingnya, katanya seperti itu. Dan cerita ini masuk ke dalam IG kita. Dan langsung aja Kang Juan, atau ada yang mau disampaikan lagi nggak? Langsung karena lagi kan? Ya, sekarang lagi. Oh, jadi ya saya ya sekarang ya. Sekarang ya. Oh, saya pengen tahu ceritanya ya. apa dulu. Jadi Jadi nanti saya pandu lah. Siap. Pandu mah di sana. Ya di Baladewa. Pajajaran. Oh iya. Bunda. Ya udah. Berlangsung. Langsung aja ya, ini dari Iden Doni. Iya. Iden Doni katanya kita mulai ceritanya ya. Kisah ini berawal dari saya ingin mencari pengalaman sendiri mengikuti teman-teman saya camping langsung di gunung. Saya berencana untuk ikut camping bersama 3 teman saya. Camping di Gunung Manglayang. Karena kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan keluarga. Teman saya bernama Jajang, Herman, dan Tony. Sebetulnya saya agak ragu ikut camping dengan mereka. Karena mungkin ini pertama kalinya saya camping langsung di gunung, jadi saya perasaan agak gimana gitu. Singkat cerita, kita berencana berkumpul di rumahnya Jajang yang berada di Padalarang pukul 12 siang. Karena berniat pergi ke Manglayang menggunakan motor. Tetapi kita akan berangkat. Jajang mengusulkan berangkat ke tempat tujuan menggunakan kendaraan umum dengan alasan biar kesannya camping berasa dan lebih bisa menikmati perjalanan. Kita bertiga mengiyakan ajakan Jajang karena mungkin memang lebih seru menggunakan kendaraan umum dibandingkan menggunakan motor sendiri. Kita berangkat tepat jam 12 teng dari rumah Jajang menggunakan angkutan umum. Jalan demi jalan kita lewati, macet demi macet kita alami. Dan pada akhirnya pada pukul 15 sore kita sampai juga di daerah Cinunuk yang katanya jalur pertama pintu masuk ke Gunung Manglayang dengan melewati jalur via Batu Kuda. Saya sih ikut-ikut saja karena memang saya gak tahu jalan dan memang baru pertama kalinya saya camping langsung di gunung. Kita mulai menelusuri jalan menuju tempat tujuan. Saya mulai merasa senang karena saya mulai melihat suasana alam yang sangat sejuk yang jarang sekali saya temui di daerah sekitaran rumah saya. Singkat cerita, kita berempat akhirnya sampai di tempat tujuan untuk mendirikan tenda. Jajang menunjuk tempat itu dengan alasan tempatnya sepi dari orang-orang camping juga dan sepi dari pemukiman warga setempat. Memang sih setelah saya lihat kondisi sekitar memang sepi, jauh dari kehidupan warga atau dari orang-orang yang camping. Mungkin hanya kita saja yang mendirikan tenda di tempat itu. Tempatnya enak, view-nya bisa langsung melihat. Sebentar, ini apa lagi nih? Ada iklan. Ulang ya. Tempatnya enak, view-nya bisa langsung melihat daerah perkotaan Bandung yang semerawut. Saya melihat jam ternyata sudah pukul 17.00. 2 jam perjalanan menuju tempat tujuan. Herman dan Tony segera mendirikan tenda. Saya dan Jajang istirahat sebentar sambil menghabiskan sebatang rokok dan berniat akan mencari kayu bakar. Pukul 17.15 saya dan Jajang pergi mencari kayu bakar. Katanya Jajang sudah tahu tempat yang banyak kayu-kayu bakarnya. Jalannya agak ke atas lagi dari tempat kita mendirikan tenda. Sekitar 15 menit sampai ke tempat untuk mengambil kayu bakar. Setelah sampai, saya bertanya kepada Jajang, "Jang, gak apa-apa nih ngambil kayu bakar ke tempat ini jam segini?" Jajang menjawab, "Gak apa-apa, tenang saja. Kalau ada apa-apa saya yang maju," kata Jajang. Tanpa pikir panjang, saya mulai mengambil kayu demi kayu karena saya tidak mau berlama-lama di tempat itu. Suasananya tidak enak, gelap dengan pohon-pohon yang besar dan rimbun. Perasaan saya sudah tidak karuan. Dan ketika saya melihat jam ternyata sudah pukul 17.50 dan 10 menit lagi akan azan maghrib.
Saya menyudahi untuk mengambil kayu bakar dan mengajak Jajang untuk cepat-cepat kembali ke tenda kita. Ketika kita sedang mengikat kayu, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang berjalan di dedaunan kering. Saya merasa curiga. Itu bukan orang, karena dari awal perjalanan sampai saya sampai ke tempat pengambilan kayu bakar, memang tidak sama sekali ada satupun orang di sana. Saya refleks melihat ke Jajang dan Jajang berbicara ke saya, "Keluarin goloknya, jaga-jaga, soalnya di sini masih banyak hewan buas." Dengan perasaan tidak karuan, saya mengeluarkan golok dan berjaga-jaga. Tidak lama dari langkah kaki itu, mulai terdengar suara geraman seperti harimau. Refleks saya mengatakan, "Wah, ini udah gak akan bener. Ayo kita balik ke tenda." Sewaktu kita akan pergi pulang, begitu kita membalikkan badan, tiba-tiba tepat di depan kita ada seorang kakek yang berdiri memperhatikan kita. Kita berdua sontak kaget. Kok tiba-tiba ada kakek? Padahal memang di sini gak ada orang banget. Kita berdua memberanikan diri menghampiri kakek itu, karena jalan pulang kita menuju tenda hanya itu satu-satunya. Ketika sudah dekat dengan kakek-kakeknya, tiba-tiba kakek-kakek itu marah-marah. Dia berbicara bahasa Sunda. "Nanaonan maneh? Ngalah suluh jam sakieu, ieu waktuna salat maghrib, lain jang ngalah suluh. Geus mah teu izin heula." Ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa-apaan kamu ngambil kayu bakar jam segini? Ini waktu sholat maghrib, bukan untuk ngambil kayu bakar. Tadi ngambil kayu bakar tidak izin, seperti itu. Sontak kita berdua meminta maaf, coba menjelaskan karena kita datangnya kesorean. Ketika kita sudah selesai meminta maaf, kakek itu pergi menuju semak-semak, di mana kita mengambil kayu bakar tanpa mengatakan apapun. Kita berdua pun ikut pergi, tapi rasa penasaran kita berdua begitu besar. Ketika kita berdua merendahkan diri untuk menoleh ke belakang, dan kita berdua tampak kaget dan lemas ketika melihat kakek-kakek itu ternyata mempunyai buntut yang panjang dan berwarna belang coklat hitam seperti warna harimau. Ketika Jajang mengarahkan senter ke arah kakek itu sudah masuk ke semak-semak dan menghilang. Kita berdua refleks berlari menuju ke tenda. Kita dengan memaksakan membawa kayu bakar yang lumayan berat. Setelah sampai di tenda, kita tampak lemas dan syok. Herman dan Tony langsung menanyakan, "Ada apa? Kok muka kamu berdua pucat gitu?" Saya minta air putih dan menceritakan kejadian yang sudah saya dan Jajang alami. Tony itu orang paling lekat. Tony itu orang paling lekat dalam hal agama di kelompok kita. Dan dia mengatakan, "Memang kamu berdua yang salah. Waktunya orang sholat kok kamu masih cari kayu bakar. Udah tahu ini di gunung bukan di daerah rumahmu," kata Tony. "Yuk biar tenang, kita sholat maghrib berjamaah dulu." Kita sholat maghrib berjamaah dan Tony sebagai imamnya. Ketika memasuki rakaat kedua dan di akhir bacaan surat Al-Fatihah, tiba-tiba ada dua sosok yang ikut sholat dan ikut mengatakan amin. Padahal dari awal kita sholat cuma berempat. Sesudah sholat, Tony berusaha menenangkan kita. Katanya, "Sudah, tidak apa-apa, mereka cuma ikut sholat. Tidak ada salahnya kan, toh sama-sama makhluk Allah." Tony beres-beres tempat sholat dan langsung menyiapkan tempat masak buat kita makan malam. Sesudah masakan beres, kita makan malam bersama. Lalu dilanjutkan dengan ngopi santai dibarengin dengan merokok. Saya lihat jam ternyata jam 21.30. Ketika saya akan bergegas masuk ke tenda untuk tidur duluan, tiba-tiba ada suara seperti harimau mirip dengan di tempat saya dan Jajang mengambil kayu bakar. Sontak kita berempat langsung lari ke dalam tenda. Kita berniat camping itu 2 malam, pergi Jumat, pulang Minggu. Tapi karena banyak kejadian aneh, Sabtu pagi kita langsung beres-beres dan merencanakan untuk pulang lebih awal. Seperti itu ceritanya. Jadi Kang Doni itu mengalami dia pengalaman pertama camping, tapi sudah merasakan kesan yang tidak enak karena mungkin ada kesalahan. Bisa ada cerita yang bisa ditangkap nggak? Ada kesan yang bisa ditangkap? Kenapa bisa Kang Doni itu bisa mengalami kejadian hal aneh gitu di sana? Kalau tadi mendengar cerita ya,
mungkin lebih ke apa ya namanya, segala sesuatu gitu ya, apalagi kita mendatangi tempat gitu ya, apalagi ini alam hutan itu ya, bukan meminta izin ya, karena ada etikanya lah ya, maksudnya etika karena Islam, dalam agama Islam gitu ya, ada etika yang harus ditempuh juga ketika jangankan hutan itu ya, seperti kan kita bertamu, bahkan masuk ke rumah kosong mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau ke hutan seperti itu, jadi ini mungkin dari ceritanya keempat orang ini mungkin ada dari antara 4 orang ini dia tidak menjaga Etika. Omongan mungkin ya, sompral gitu mungkin ya. Katakan sompral. Jadi ketika kita mau mendatangi sesuatu tempat gitu ya, hutan atau apapun ya langkah baiknya gitu kan, kita diawalinya juga kan harus dengan minta doa kepada Allah gitu kan, Minta perlindungan. minta perlindungan agar senantiasa kita diberikan keselamatan, itu kelancaran, kemudahan, itu kan itu sudah suatu keharusan lah ya, dan kewajiban kita, apalagi untuk seorang umat muslim gitu ya, umat muslim ya harus pentingnya yang mengucapkan bismillah gitu kan, bismillah apapun yang mau dilakukan. Mungkin ada bukan sosok, ada makhluk lain di luar selain kita gitu ya, selain kita yang tentunya kan pasti jangankan di hutan gitu ya, di sini pun ada gitu. Di sini pun ada ya. Kita harus selalu teguh gitu ya, pada keyakinan kepada Allah, meminta perlindungan bahwa niat kita ya, misalkan niat kita camping untuk ada di situ harus diselingi juga dengan mentafakuri alamnya gitu kan ya. Kita jadi tidak sembarang juga gitu. Seperti itu Kang Haji. Begitu Kang Joon. Ya. Sekarang saya akan menanyakan kepada Kang Boy sebagai orang para tidak normal gitu ya. Gimana Kang Boy melihat sosok seperti itu, ada kakek yang berbuntut dan menyerupai sosok harimau seperti itu. Gimana dalam pandangan Pak Kang Boy? Dari pandangan saya itu, pengalaman saya itu mungkin penjaga penunggu di sana juga sih. Penjaga penunggu. Ya, penunggu. Penjaga dan penunggu. Pilih lah. Pilihlah salah satu penjaga lah. mau penunggu. Penunggu. Ya. Penunggu. Penunggu di sana berbentuk siluman harimau. Berwujud lah, mungkin berwujud siluman harimau. Dia terasa terganggu oleh kawan-kawan sekalian mungkin. Jadi diganggulah oleh anak buahnya dulu. Punya anak buah. Oh, punya anak buah berarti? Banyak. Oh, banyak. Iya. Oh, berarti dia sang pemimpin. Oh ya, sang pemimpin si kakek-kakek itu yang berbuntut itu. Katanya anak buahnya. Enggak. Yang sholat mungkin anak buahnya. Yang sholat, anakku yang mengganggu anak yang sholat. Yang ikut sholat berdua kan ya. Itu anak buahnya. Berarti lebih bagus anak buahnya daripada pemimpinnya. Anak buahnya ikut sholat. Iya kan, biasanya suka lupa. Oh gitu ya. Begitu dari pandangan saya itu si penunggu di sana merasa agak terganggu. Agak terganggu. Jika biasanya kan ada ritual dulu biasanya kalau ke tempat itu biasanya. Oh, seperti itu. Setuju Kang Johan itu dengan ritual? Kalau saya teguh dengan maksudnya bukan tidak percaya, kepada mempercayainya tidak berlebihan dan menyerahkan semuanya ya kepercayaan saya kepada Allah gitu ya. Tanpa menyinggung pihak-pihak lainnya. Betul. Mungkin mempercayai hal-hal seperti ini gitu ya Kang Haji ya. Ya kalau saya pribadi kan ya seperti itu, jadi mempercayai yang gaib bukan berarti kita harus berlebihan sampai wah itu ini mungkin itu terjadi ya, memang benar terjadi, namun wujudnya seperti itu kan berarti itu jin yang menyerupai saja kan. Maksudnya apa? Bukan berarti mengganggu, bisa saja mengingatkan, barangkali mungkin kita melakukan hal yang tidak sengaja yang mengganggu gitu kan, karena jin itu kan ada di mana-mana gitu. Jadi saya tetap kalau dengan dia saya Berbeda. Berbenturan. Berbeda tapi nyata. Iya betul. Memang berbeda tapi nyata. Itu kan sosok itu dia jin yang menyerupai. Jin yang menyerupai, berarti bukan wujud asli jinnya. Oh bukan, betul, kan? jin, soalnya jin tidak Udah bisa. pernah Kang Boy melihat sosok asli jin itu seperti apa? Oh belum bisa, tidak bisa.
Tidak bisa. Berarti bisa. Kang Boy kalah sama saya. Oh, Sering pernah lihat saya. Kang Haji? Ciamplas banyak. Banyak. Oh itu celana. Oh, Ini celana. jin. Ini jin. Ini jin. Oh iya, itu Nah. nyata kalau nyata. Belajar lagi Oh, berarti iya. ilmunya kurang Betul. tinggi. Saya lupa. Enggak lupa ya. Enak memang selalu pelupa. Memang. Begitu ya. Jadi dari segi saya, dari Segi. Penerawangan. aroma kongguan bikin kagak bercanda. Ini itu kayaknya iya penunggu. Biasanya kan di tiap gunung itu ada. Ada ya penunggu. Ada tiket pos gitu kan. Iya, maksudnya Iya, itu. pos penjagaan. Ada penunggunya. Terus guide-nya yang. Guide. Nah, Ada. betul. Kuncen. Ya seperti Termasuk cerita saya. Kang Boy kemarin di Gunung Ciparia itu ya. Betul Oh, sekali. iya. Camping spiritual itu. Ya camping spiritual Ya, berarti ini ya. seperti itu. Oke. Kang Jon ada tambahan lagi? Ya paling itulah Kang Haji. Maksudnya menekankan lagi gitu ya. Paling khusus kepada kita yang seorang muslim gitu ya. Ketika akan melakukan sesuatu atau perjalanan gitu ya, apapun itu ya, mau kemana kita, ke laut, ke gunung, semua ini ciptaan Allah gitu ya. Tentu selain manusia ada makhluk Allah lainnya, termasuk pohon pun makhluk Allah. Betul sekali. Ya jadi cintailah gitu ketika apapun yang ingin kita lakukan gitu, mau camping apa, perkuat niat kita itu ya. Makanya tadi seperti saya bilang gitu kan, ketika mau camping jangan sebatas camping gitu. Tapi banyak kan Ya. yang camping buang sampah, Betul. itu kan sama saja itu kan sudah tidak mencintai alam, Oh, jadi ciptaan mengotori Allah alam, gitu ya. betul. Jadi apalagi kita berbau dengan alam, melekat dengan alam ini ya harus saling menjaga gitu kan. Menikmati alam. Iya, ketika kita datang ke gunung, syukuri itu. Ini nikmat yang Allah Keindahan. berikan gitu. Dan kita selalu yakin ketika kalaupun menemukan atau ada hal-hal yang katakanlah berbau mistis gitu ya, selalu positif aja, positif, minta perlindungan kepada Allah gitu kan. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad juga gitu. Betul. Ya. Apapun setiap bertemu atau apa gitu ya, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kalau ini Kang Jon, kan tadi katanya Kang Doni itu mendengar suara sosok lain ketika sholat. Nah itu gimana Kang Jon? Itu kalau itu mah pasti apa ya, klasik juga ya. Klasik jangankan Ya banyak ya. banyak lah, yang banyak mengalami ya. tidak hanya di gunung gitu ya. Kadang ada yang cerita yang lagi sholat di musola gitu ya sendiri, bacaannya dikerasin, tiba-tiba pas di akhir Al-Fatihah ada yang amin, itu Iya. amin ya, positif aja karena kan jin juga ada jin kafir, ada jin Islam. Yang biasanya jin Islam itu suka ikut sholat juga. Nah itu pun itu jadi ujian juga kekhusyuan kita dalam betul, melaksanakan sholat, diuji apakah kita jadi, jangan sampai kan ketika lagi sholat ada hal seperti itu kita langsung lari. Ya. Itu kan sholat belum selesai, itu kan jadi Iya. sesuatu hal yang tidak baik ya. Jadi sholat, karena sholat kita minta perlindungan kepada Allah. Ketika sholat berarti insya Allah, kalaupun ada ya selama tidak mengganggu. Kalau memang mengalami seperti itu ya teruskan saja laksanakan sholat kita sampai akhir. Berdoa saja di akhir sholat gitu. Seperti itulah. Ya mungkin itu untuk Kang Doni, terima kasih untuk kisahnya dan untuk requestannya sudah saya bacakan. Dan mungkin baraya-baraya yang lain jika punya kisah mistis atau cerita-cerita yang dialami bisa langsung DM aja ceritanya di sini, nanti kita ceritakan kepada baraya-baraya yang lain. Dan pesan kepada Kang Doni ya jangan kapok lah untuk camping, karena itu bukan kejadian yang ya itu lebih ke diri sendiri lah istilahnya. Lebih beretika atau lebih mensyukuri apa yang Allah punyai, seperti bertafakur alam gitu ya. Ya, ya intinya selalu minta perlindungan Nah kepada gitu, intinya seperti itu. Insya Allah selamat dan tidak akan menemukan hal-hal yang negatif gitu. DM-nya ke ini ya, Ada nanti IG ya kita ya. kalau Di sini. di description atau enggak di Nggak ada. ini. Di sini. Oh, di sini. Hidung Ini saya ada. kehalangan sama Oh, topinya di Oh sini. iya. Di sini Nanti ada lah, di sini ya IG-nya DM. nanti linknya disertakan di description kita ya. Oke. Mungkin kisahnya sampai situ dulu, dan sekali lagi terima kasih untuk Kang Doni, dan untuk baraya-baraya lain ditunggu kisahnya, nanti kita ceritakan di sini. Itu nggak akan dikasih kesempatan. Saya ritual enggak? Ritual apa? Nggak. Oh, enggak usah. Aduh ini waktu kami deh. Ya udah lah. Sudahi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.